Ya, Shalom para sahabat pelayanan. Ya, yang pertama-tama pada pagi ini saya ucapkan ya selamat pagi dan selamat beribadah pada mereka yang beribadah pada pagi Ahad ini. Dan juga saya ucapkan selamat melayani pada mereka yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan ya ibadah umum. Saya ucapkan selamat melayani dan juga saya ucapkan selamat melayani kepada mereka yang sedang melakukan aktiviti-aktiviti pelayanan di luar gereja pada hari ini dan juga aktiviti pelayanan termasuk pelayanan di waktu malam ya seperti komsel dan sebagainya, seperti lawatan dan sebagainya. Ya, saya ucapkan selamat melayani kepada ya para sahabat pelayanan yang berada di luar sana. Jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena sekali lagi kita bertemu ya dalam pelayanan online seperti ini ataupun pelayanan YouTube, Facebook yang akan saya kongsikan kepada Anda semua. Saya sangat bersyukur karena peluang-peluang yang sedemikian rupa ya kita sedang melakukan satu pelayanan yang meluas dan saya percaya media massa sekarang ini ya menjadi perhatian umum kepada orang-orang yang ya mencari-cari ya berkat kebaikan Tuhan lewat daripada pelayanan khotbah dan apa saja pelayanan pengajaran firman Tuhan. Dan saya percaya semua ini adalah satu anugerah dan berkat yang Tuhan percayakan kepada setiap hambanya yang melakukan pelayanan-pelayanan yang sedemikian rupa. Jadi saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Anda semua karena mengikuti pelayanan ini, pelayanan khotbah yang saya kongsikan lewat YouTube maupun Facebook. Ya, dan saya sangat bersyukur karena Tuhan amat baik dalam hidup saya dan teramat baik. Dan Tuhan tidak pernah terlepas pandang yang untuk memberkati hidup saya. Karena saya percaya pelayanan yang sedemikian rupa adalah merupakan satu pelayanan yang Tuhan izinkan dan Tuhan percaya ya kepada umatnya agar dapat melakukannya. Dan saya percaya semua itu kehendak Tuhan dan berkat Tuhan yang sedang menyertai untuk setiap mereka yang melakukan pelayanan yang sedemikian rupa. Haleluya. Jadi mari kita ya membaca firman Tuhan kita. Firman Tuhan yang saya kutip daripada Efesus 2 ayat 11 sampai 14. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Bapa Surgawi, hamba-Mu ini lemah Tuhan. Hamba-Mu ini lemah dan tidak mampu ya untuk berpikir dengan lebih jernih dan lebih aktif, bahkan lebih sempurna. Tapi hamba-Mu ini percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu hanya berserah kepada Engkau lewat daripada kekuatan Roh Kudus, penyertaan-Mu, supaya hamba-Mu ini Tuhan dibekalkan hikmat, kekuatan yang datang daripada Roh-Mu, pengetahuan, akal budi yang luar biasa. Dan hamba-Mu ini percaya sepenuhnya kepada Engkau yang akan memimpin lidah hamba-Mu ini. Setiap perkataan, setiap ide, cara pikir, dan memiliki hati dan roh yang sungguh-sungguh benar, yaitu sebelum melakukan segala sesuatu, hamba ini meminta pengampunan
Ampuni hamba-Mu ini Tuhan. Sekiranya hamba-Mu ini ada kelemahan, ada dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Supaya hamba-Mu ini Tuhan dapat melakukan yang terbaik pada pagi ini untuk mengungsikan isi hati-Mu. Mengungsikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kebenaran firman-Mu dapat memberkati bagi banyak orang di luar sana yang akan menonton baik channel YouTube hamba-Mu ini maupun Facebook hamba-Mu ini. Tuhan, bantu hamba yang lemah ini. Beri kekuatan, hikmat, dan akal budi. Supaya firman-Mu dapat disampaikan dengan sebaik mungkin. Dan mungkin yang terbaik yang datang daripada Engkau. Supaya memberkati dan menyelamatkan ramai orang. Terima kasih Tuhan, terpuji termulah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu serahkan ruang waktu, perkongsian firman ini, dan segala sesuatunya milik Engkau. Berkarya Tuhan, bagi hamba-Mu, dan masyarakat ini dan bangsa ini, supaya nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini, ya, saya ingin berbicara tentang perkara yang berkaitan dalam kehidupan rohani kita keseharian. Jadi kitab Efesus ini bercerita tentang satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Jadi kitab Efesus yang kedua ini, tulisan yang kedua ini, merupakan satu kitab di mana ia bertujuan untuk pemulihan rohani, khususnya kepada orang-orang Efesus. Dan saya percaya apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di sini merupakan satu kata, kalimat yang terpenting bagi orang-orang di Efesus di zamannya. Karena ia bercerita tentang Kristus dan gereja. Nah, pada pagi yang indah ini saya percaya bahwa apa yang Rasul Paulus katakan yang berkaitan tentang persatuan dalam Kristus ini merupakan satu perkara yang penting dalam kehidupan orang percaya pada hari ini. Karena persatuan itu sangat penting. Dan oleh itu saya ingin memberi tema khotbah saya pada pagi ini ialah bersatu di dalam Kristus. Nah, kenapa kesatuan itu sangat penting? Ia merupakan satu hubungan baik yang erat, yang terikat, ibarat diikat simpul yang tidak dapat dileraikan oleh apa saja kuasa-kuasa hikmat manusia. Karena Kristuslah yang telah mempersatukan jemaatnya, dan Kristuslah mempersatukan gerejanya, dan Kristuslah mempersatukan umatnya untuk dirinya. Nah, sebab itulah firman Tuhan berbicara, Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Secara logisnya, kalau kita lihat secara iman, itu adalah kesatuan roh yang tidak mungkin dileraikan oleh dunia ini dan apa saja kuasa-kuasa, termasuk kuasa si jahat. Nah, mari kita lihat firman Tuhan ini. Kenapa pentingnya kesatuan itu di dalam Kristus? Ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang yang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang yang tidak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Nah, apa kata Rasul Paulus di sini? Kepada orang-orang di kota Efesus. Ya, dan kita percaya di kota Efesus ini banyak lagi orang yang masih terikat dengan budaya, adat resam dan sebagainya. Walaupun mereka mengikuti Yesus ataupun menjadi orang Kristen, mereka masih terikat dengan budaya lama. Ya, dan salah satu daripadanya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, ya, saya percaya Taurat itu luas arti dan maksudnya. Dan Taurat itu pernah memberitahu kepada Musa bahwa hukum Taurat itu salah satu daripada hukumnya yang berkaitan tentang sunat. Untuk membuktikan bahwa orang-orang yang disunat itu adalah orang-orang yang berada di dalam penjagaan Tuhan. Ataupun adalah orang-orang yang daripada
keluarga kaum Israel itu, untuk membedakan mereka dengan bangsa yang lain. Nah, sebab itulah pentingnya sunat itu bagi mereka. Nah, sehinggalah di kota Efesus ini hukum seperti itu masih diamalkan, bahkan masuk di dalam budaya orang-orang Efesus di zaman itu. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Efesus di kota Efesus dan gereja-gereja Efesus yang di kota Efesus yang telah dibuka oleh para rasul itu. Nah, mereka bercerita atau bercakap tentang yang berkaitannya tentang sunat. Nah, ini berarti mereka tidak melihat orang itu kudus kalau tak bersunat. Mereka tidak melihat orang itu adalah orang kudus atau bangsa mereka ataupun orang percaya. Sebab ini sudah menjadi budaya di zaman itu, sehingga akan mengukur seseorang itu harus dilihat daripada salah satu daripada hukum ini yang dimulai oleh Musa dan dijadikan budaya dalam sebuah suku atau bangsa itu, yaitu sunat. Nah, sebab itulah teguran Rasul Paulus ini kepada orang-orang di Efesus atau gereja-gereja di Efesus. Apa katanya di sini? Karena itu ingatlah bahwa dulu kamu sebagai orang-orang yang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat, oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Nah, 2 kali sudah saya menyebut perkara ini. Sunat yang dikerjakan oleh tangan manusia. 2 kali saya membacanya. Karena saya percaya Tuhan mau saya lebih mengerti lagi tentang perkara ini. Kenapa perkara ini sangat penting untuk diambil tahu oleh orang-orang di zaman ini, khususnya orang-orang Kristen Asia. Karena saya percaya bukan semua orang memahami budaya orang Israel, budaya orang Yahudi di sana, orang-orang Kristen, khususnya di sebelah timur sana. Ya, sebab gereja ini luas, dominasi luas, doktrin luas. Menggali firman Tuhan, memahami firman Tuhan ini pun orang bermacam-macam cara berpikir, teologinya berbeda. Ada tingkat, ada pemahaman sesuai dengan karunia masing-masing. Nah, sebab itulah saya berani memberitahu sini apa yang saya pikir ini sesuai dengan orang-orang Asia dan budaya kita ya sebagai orang Malaysia untuk memahami dan menggali firman Tuhan ini. Nah, saya percaya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini ini supaya orang-orang yang berada di Efesus itu memahami apa yang Tuhan kehendaki sebenarnya tentang perkara itu. Ya, jadi apa yang berlaku di masa itu, mereka mengukur orang-orang ini kalau tak bersunat, itu bukan orang percaya. Kalau tak bersunat, itu tidak sebangsa dengan kami. Kalau tak bersunat itu orang adalah orang yang berbeda. Jadi dia melihat ukuran daripada sunat itu. Nah, ini yang ditegur oleh Rasul Paulus. Kamu bangga-banggakan sunat ini yang diajarkan oleh Musa, yang sesuai, yang menurut Taurat. Tapi pada sebenarnya hakikat yang sebenarnya bukan itu yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Bukan sunat secara lahiriah. Walaupun budaya itu dihormati. Perintah-perintah Taurat bukan semuanya ditiadakan. Nah, Yesus sendiri mengakui. Ia mengenapi perintah-perintah daripada Taurat itu. Tapi bukan berarti semua hukumnya harus diikuti, harus dipercayai sebagai satu patokan iman dan harus diikuti. So, keselamatan yang utama apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini bukan dilihat daripada secara lahiriah. Sunat itu hanya sebahagian daripada hukum secara manusia. Itu sebab dia mengatakan di ayat yang terakhir ini dikerjakan oleh tangan manusia. Ya, memang diperintahkan oleh Tuhan, tapi yang bekerja itu manusia. Ia cuma sebagai bukti atau tanda, tetapi dia tidak mendatangkan keselamatan. Karena saya percaya banyaknya orang-orang Kristen di zaman itu yang pada saat ini mungkin berada di neraka. Mungkin mereka bersunat, mereka ikut adat istiadat Yahudi dan hukum aturan-aturan Taurat itu, tapi mereka tidak terselamat. Kenapa? Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Keselamatan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Yesus itu harus disunatkan di dalam hati. Karena keselamatan Yesus yang menjaminnya, bukan perintah agama.
bukan perintah agama atau perintah manusia. Ya, kalau mau masuk surga harus jadi begini, harus jadi begitu dan sebagainya. Nah, dan sebab itulah Yesus menegur orang-orang di kota Efesus ataupun di gereja-gereja Efesus ini. Karena banyak orang yang masih terikat dengan perkara ini. Ya, mereka mengukur orang lain kalau orang lain itu tidak bersunat secara lahiriah, ya secara daging, tidak ikut, tidak nampak ya kealiman. Ya, tidak nampak kehidupan yang boleh dikatakan satu kehidupan rohani yang kastanya tinggi, grade-nya tinggi dan sebagainya. Ya, dan saya percaya itulah sebab Yesus sangat marah dan sangat menegur guru-guru Taurat. Guru-guru Taurat yang nampak alim ulama berjubah. Ya, apa kata Tuhan Yesus? Kamu semua berada di tikungan-tikungan bangunan, berdoa di depan orang dengan doa yang panjang-panjang. Ya, tapi kamu semua tidak pernah bertobat. Tidak pernah bertobat. Cuma menunjukkan ya ritual-ritual agama di depan orang. Tapi jauh daripada Tuhan, jauh daripada pertobatan. Kamu semua hanya meletakkan beban kepada masyarakat, ya, kepada orang-orang percaya ataupun kepada orang lain, khususnya pada jemaat di zaman itu, meletakkan beban, hukum ini, perintah itu. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Dengan satu jari pun kamu semua tidak menyentuh perintah itu, hukum itu, tapi membebankan orang lain. Nah, inilah kenapa Yesus bercakap seperti ini. Dan ini juga yang diteruskan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang kota Efesus. Sebab mereka masih memiliki mentality, cara ibadah, cara melakukan ya ibadah yang kelihatannya ritualnya sangat kuat, ya, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan untuk bertobat. Ya, dalam arti kata lainnya mereka tidak mau berubah, hanya mau menjalankan ibadah itu. Ya, sebagai contoh berpuasa. Berpuasa itu kelihatan, ya, kelihatan berpuasa itu. Ya, kelihatannya ikut ibadah ini ikut dan sebagainya, macam-macam diikuti, ya, tetapi mereka tidak pernah bertobat. Buktinya kesaksian daripada hidup mereka itu tidak benar di belakang gereja. Nah, ini yang ditekan atau dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Efesus di zamannya. Dan sebab itulah yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Nah, apa kata Tuhan Rasul Paulus di sini? Sebagai orang-orang yang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat, dia cakap, mereka menamakan dirinya bersunat. Ya, dalam arti kata lainnya, saya orang baik sebab saya bersunat. Saya ikut ini perintah Musa. Saya ikut ini Taurat dan sebagainya. Tapi mereka tidak tahu Yesus itu lebih besar daripada segalanya. Yesus itu nilainya dan kuasanya lebih besar daripada sunat lahiriah, sunat daging manusia. Ya, sebab dia bukan manusia biasa. Yesus itu adalah Tuhan. Nah, setiap orang yang percaya kepadanya, sunatkan di dalam hati. Yang dilihat Yesus adalah hati. Kalau hati kita benar, cara kita pikir benar, penglihatan kita benar, setiap tindakan kita benar. Walaupun kita tidak bersunat secara lahiriah, seperti kaum Yahudi ataupun kaum-kaum Israel yang berada di Efesus di zaman itu, sehinggalah di zaman sekarang. Dan saya percaya Taurat itu masih diamalkan sehingga ke hari ini. Nah, mari kita lihat di ayat yang 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah, apa kata Rasul Paulus di sini? Dulu mungkin kamu ini bangsa lain, mungkin kamu bukan keturunan daripada Israel, dan kamu tidak pernah dijanjikan pengharapan apa saja, jaminan untuk keselamatan. Mungkin kamu tidak sebangsa. Tetapi apabila Tuhan Yesus sudah datang,
dan menyelamatkan kamu. Keselamatan itu datang daripada Tuhan Yesus, bukan daripada hukum hakam yang dibelajar oleh manusia daripada Taurat itu, ataupun daripada budaya-budaya yang datang daripada Israel sana, ya, yang berbentuk sunatan apa saja ritual. Sebab apa firman Tuhan katakan di sini nih? Bahwa waktu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan, dia cakap. Kalau tiada Kristus, Yesus tak datang di dalam dunia ini, sudah pasti kamu juga bukan warga negara surga. Kamu juga tiada apa-apanya. Kamu juga tidak mendapat keselamatan. Tapi apabila Yesus datang ke dalam dunia ini, jaminan terutama keselamatan bagi manusia, tak mengira bangsa dan latar belakang. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Efesus. Apabila Yesus sudah datang, kita sudah mendapat bagian daripada keselamatan itu. Bagian daripada janji dan pengharapan. Karena hanya ada di dalam Yesus itu saja. Jadi maksudnya, Yesus itu merupakan adalah jawaban kehidupan. Jawaban hidup bagi orang percaya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman ini menyentuh saya secara pribadi. Karena saya juga melihat di dalam kehidupan saya, banyaknya yang Tuhan ubah. Janji-janji Tuhan sudah menggenapi dalam kehidupan saya. Dan saya sudah melihat berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya. Dan sebab saya percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ayat 13. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah, Yesus memiliki otoritas, kekuasaan yang penuh di dalam kehidupan kita. Keselamatan kita, kedekatan kita kepada Tuhan Yesus. Keselamatan kita bukan karena kita ini adalah pewaris daripada suku Israel, suku Yahudi, suku Benjamin, ya, dan suku-suku yang daripada bangsa Israel itu. Ya, dan keselamatan kita ini bukan dijamin oleh hukum Taurat. Apa dikatakan oleh Paulus di sini kepada orang-orang Efesus? Ya, bukan sunat itu yang menyelamatkan kamu, dia cakap, tapi Yesus Kristus. Nah, sebab itulah apa dikatakan oleh firman Tuhan ini tepat sekali, benar sekali dalam kehidupan kita, bahwa keselamatan kita jaminannya hanya Yesus. Nah, sebab itulah kita tidak perlu lagi menyebut tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan lahiriah, adat istiadat sebagainya, seperti kepercayaan lama dan sebagainya. Ya, saya percaya itu semua bersifat Taurat, yang mungkin akan menyesatkan, menjauhkan kita daripada kebenaran yang Tuhan izinkan berlaku dalam kehidupan kita untuk kebaikan dan keselamatan hidup kita. Dan sebab itulah di ayat 13 ini, tapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi berkuasanya darah Kristus itu menebus dosa kita. Karena darah itulah yang mendekatkan kita kepada Kristus. Darah itulah yang menyelamatkan kita. Dan darah itulah yang menjadi, ya, jaminan keselamatan kita untuk masuk surga. Nah, sebab itulah Yesus mati di atas kayu salib. Sekali lagi saya katakan, karena darah itu harus dicurahkan kepada manusia, harus dijadikan tebusan, menebus dosa-dosa manusia. Ya, dan sebab itulah kita tidak boleh terikat lagi dengan ritual-ritual darah-darah binatang semua. Ya, untuk mendapatkan keselamatan, pengampunan sebagainya. Ini kepercayaan lama. Dan saya percaya kepercayaan Taurat yang seperti ini masih dilakukan, bukan saja di Israel sana atau di mana-mana negara besar Kristen, bahkan dilakukan oleh agama-agama yang lain, sehingga ke hari ini ada hari raya korban dan sebagainya, yang untuk menuntut keselamatan dan sebagainya, mencari-cari keselamatan menggunakan ritual-ritual seperti ini yang tiada jaminannya. Kenapa? Dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, sunat bukan jaminan, tapi yang menjamin kita adalah Kristus. Kenapa saya mengatakan Kristus? Sebab Yesus sudah mati di atas kayu salib, sudah dibangkitkan di hari yang ketiga, karena darahnya sudah tercurah, ya, untuk mewakili darah-darah binatang yang sebelumnya.
Karena darah itu adalah perjanjian bahwa Tuhan Allah Bapa di surga hanya memerlukan satu darah yang kudus yang menggantikan semua darah binatang itu. Hanya itu yang dia perlukan, ya, untuk menguduskan setiap manusia, untuk mengampunkan setiap manusia, mengampuni dosa manusia, untuk membenarkan mereka kembali kepadanya. Jadi melalui siapa? Tuhan Yesus. Nah, sebab itulah ayat 13 ini mengatakan, yang dulu kamu jauh, tapi sekarang kamu dekat. Karena apa? Oleh darah Kristus. Ayat yang terakhir. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Betapa besarnya kuasa dari Kristus itu. Ya, karena darah itulah yang telah mempersatukan kita dengan Tuhan. Dan darah itulah yang telah merubuhkan tembok pemisah. Dan darah itulah yang telah menghancurkan keseteruan, mengalahkan keseteruan, mengalahkan dosa. Darah itulah. Sebab itulah Rasul Paulus di sini menegaskan kepada orang-orang Efesus apa yang dikatakannya di sini, menegaskan karena dialah damai sejahtera. Kita memiliki Yesus, kita memiliki damai sejahtera. Kita memiliki Yesus, kita memiliki damai. Kita memiliki keselamatan, kita memiliki sukacita yang luar biasa. Karena Yesus itu adalah Tuhan yang penuh damai, penuh sukacita, memiliki kuasa kasih yang terbesar kepada hidup manusia. Dan sebab itulah jaminannya apabila memiliki Yesus, ia memperoleh keselamatan. Karena ia telah mempersatukan. Jadi kalau kita sudah selamat dan memiliki keselamatan, berarti kita sudah bersatu dengan Tuhan. Kita sudah bersatu dengan gerejanya. Kita bersatu dengan orang-orang sekeliling kita. Bersatu ini adalah kedekatan, adalah mengeratkan hubungan kita. Kalau hubungan kita erat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, berarti kita juga dekat dengan gereja, dekat dengan pelayanan, dekat dengan keluarga kita. Kedekatan itu adalah menunjukkan satu kesatuan, satu pribadi kesatuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sebab itu ayat firman Tuhan ini yang 14 ini, ia mengatakan, ia telah mempersatukan kedua pihak. Darah itu, Kristus itu telah mempersatukan dua pihak, manusia dengan Tuhan. Yesus ini berada di tengah-tengah. Adalah pribadi yang telah menyelamatkan dunia ini. Tanpa Yesus kita tidak ada jambatan untuk datang ke surga. Kita tidak ada kesatuan dengan Allah Bapa. Bahkan kita masih berdosa sehingga ke hari ini. Kalau Tuhan tidak menyelamatkan kita. Kalau Tuhan tidak mempersatukan kita. Lewat pengorbanan Yesus. Melalui karya pekerjaan Yesus di atas kayu salib. Ini yang telah mempersatukan umat manusia. Dan ini jugalah yang telah merubuhkan tembok pemisah. Kenapa adanya tembok pemisah di dalam kehidupan kita ini? Pemisah itu menggambarkan tentang dosa, kezaliman, kejahatan, dan bermacam-macam jenis dosa. Itu yang menyebabkan kita jauh daripada Tuhan. Ada tembok pemisah di sini. Nah, itu yang dirobohkan, dikalahkan oleh Yesus. Semasa Yesus berada di atas kayu salib, semasa dia menyerahkan nyawanya, apa yang berlaku? Gedung rumah ibadah itu terbelah dua. Itu membuktikan Yesus sudah mengalahkan kuasa maut. Dan bukan itu saja. Itu membuktikan gereja yang ada di dalam dunia ini bukanlah gereja yang akan menjamin keselamatan manusia. Setiap yang perkara-perkara yang kelihatan baik, agung, dan hebat yang dibina oleh manusia tidak akan menjamin keselamatan. Dan sebab itulah Yesus mengatakan, 3 hari aku akan membina balik gereja itu. Coba bayangkan, itu sebab orang-orang Yahudi di zaman itu confused. Karena tiada Roh Kudus dalam otak mereka, bagaimana dia membina balik? Kita 40 tahun lebih membina gereja ini. Dia cakap 3 hari dia boleh bina balik. Bukanlah bangunan gereja itu yang Yesus katakan. Tetapi diri dia
merupakan adalah gereja yang kekal, gereja yang menyelamatkan manusia. Karena 3 hari itu dia sudah bangkit dari kematian. Jadi bayangkan, masa jam 12 hari, Yesus sudah mau menyerahkan nyawa dia, apa yang berlaku? Gegaran gempa bumi berlaku. Sehingga gedung rumah yang terbesar itu rumah ibadah orang Yahudi yang mereka buat di Yerusalem pada masa itu. Gegaran yang kuat sehingga akan terbelah 2. Bayangkan kuasa Tuhan itu. Tidak ada lagi yang dapat mewakili Tuhan Yesus di sini, yang dapat menyelamatkan dunia ini. Kalau hebatnya gedung itu dibina manusia pun boleh terbelah 2, boleh hancur dan sebagainya. Apatah lagi kuasa-kuasa jahat. Semua dapat dikalahkannya. Dan sebab itulah kedatangannya di dalam dunia ini, di ayat yang 14 ini, di Efesus 2 ini, ia mengatakan kedua pihak yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi bukan saja mempersatukan kedua pihak, tapi Tuhan juga mengalahkan kuasa dosa, merobohkan tembok-tembok pemisah dalam kehidupan kita, yaitu perseteruan. Ingat saudara, kita ini diselamatkan karena Yesus yang telah merobohkan tembok-tembok dosa dalam kehidupan kita. Dia membuka satu pintu wilayah pertobatan supaya setiap pribadi kita dapat masuk pintu keselamatan itu, yaitu Tuhan Yesus, dan kita melewati segala tembok-tembok keseteruan ataupun perseteruan. Nah, itu menggambarkan tentang dosa. Apa saja jenis-jenis dosa yang kita lewati. Apabila Yesus sudah berada dalam kehidupan kita, Yesuslah yang membawa kita melewati setiap tembok itu. Bukan diri kita yang kuat, yang gagah, yang mengalahkan segala jenis kejahatan, dosa dan sebagainya. Tapi Yesus yang berada di depan kita akan menembokkan, akan mengalahkan segala kuasa dosa, akan menghancurkan dan akan menghancurkan segala pemisah-pemisah yang membuatnya kita jauh daripada Tuhan. Dan dosa itu yang membuat yang kita berpisah dengan Tuhan, membuat yang kita terpisah dengan keselamatan, terpisah dengan Tuhan. Dan sebab itulah Yesus datang ke dalam dunia ini supaya setiap kita ada kesatuan dengan Kristus dan dapat mengalahkan kuasa alam maut. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi firman Tuhan yang saya kutip pada hari ini, saya percaya sedikit sebanyak boleh menguatkan iman kita, menguatkan minda kita, boleh memberikan kita satu harapan baru yang untuk meneruskan pelayanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi terima kasih, dan kita akan berjumpa di minggu yang datang, seri kedua tentang kesatuan dalam Kristus. Terima kasih dan Tuhan memberkati.